Salam, selamat pagi keluarga kerajaan sorga. Sebuah sukacita dan kegembiraan bagi saya untuk kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sebagai keluarga kerajaan sorga, dan khususnya dalam bersama-sama menerima firman Tuhan. Kemarin firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana situasi semakin pahit bagi orang Israel maupun bagi Musa akibat kekejaman Firaun. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah misi yang mustahil, the impossible mission. Ini adalah misi yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun. Firman Tuhan berkata begini dalam Keluaran 6 ayat 12 dan 13. Bunyinya, tetapi Musa berkata kepada di hadapan Tuhan, orang Israel tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Misinya adalah membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan Firaun. Itu misi yang sangat mulia. Itu misi yang sangat besar dan ambisius. Dan itu adalah sebuah misi yang mustahil kalau dilihat dari perspektif manusia. Ada 3 alasan mengapa misi itu mustahil, saudara-saudara. Pertama, Musa berkata, saya bukan orang yang pintar berkata-kata. Saya bukan seorang negosiator yang ulung. Saya bukan seorang ahli di dalam melobi seseorang. Saya seorang yang petah lidah, seorang yang tidak pandai bercakap-cakap, tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Musa melihat dari dirinya untuk membebaskan bangsa Israel adalah sesuatu yang mustahil. Tapi yang kedua adalah Musa berkata, para pemimpin Israel sendiri dan orang Israel sendiri tidak mendengarkan kami. Karena penderitaan yang semakin berat membuat para pemimpin Israel tidak mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Bahkan mereka menganggap Musa dan Harun telah menjelek-jelekan mereka. Jadi orang yang mau diajak keluar dari perbudakan itu pun menolak. Tentu misi itu menjadi sulit, saudara-saudara, kalau orang yang mau dibawa untuk keluar dari perbudakan itu sendiri tidak mau. Lalu alasan yang ketiga adalah Musa berkata, bagaimana Firaun bisa mendengarkan kami? Dia adalah seorang penguasa. Dan dia juga punya ahli-ahli nujum, ahli-ahli tenung yang sanggup melakukan mukjizat. Jadi ketiga alasan ini sungguh membuktikan misi yang akan dilakukan oleh Musa adalah misi yang mustahil. Tetapi itulah misi Allah yang dipercayakan kepada Musa dan Harun. Dan kita tahu pada akhirnya misi itu terwujud, misi itu terlaksana, bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan misi yang lebih agung daripada yang diberikan kepada Musa, yaitu misi membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari belenggu dosa, yaitu dengan memberitakan karya Kristus di atas kayu salib kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Yesus dan dibebaskan dari perbudakan, dari dosa, belenggu dosa, mereka dibebaskan dari murka Allah. Itu dari perspektif manusia, misi yang mustahil. Tapi sejarah gereja membuktikan bahwa misi yang mustahil dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu terwujud. Dibuktikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang percaya, yang telah dibebaskan dosanya dari melalui korban Tuhan Yesus. Kita dibebaskan dari murka Allah, dari maut dan kematian kekal, dibawa ke dalam kehidupan kekal, diberikan pengampunan, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah karena karya Kristus yang telah
menyelamatkan kita, mengampuni kita dari dosa-dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan misi Allah di dalam hidup. Lakukan misi Allah yang agung itu. Tetapi mungkin saat ini saudara berada dalam masa yang sukar. Seperti doa atau perkataan Musa kepada Allah. Kok semakin berat ya Tuhan? Kok semakin sulit ya Tuhan? Kok semakin pahit ya Tuhan? Percayalah. Semakin berat bebanmu, semakin berat persoalanmu, semakin pahit hatimu, di sana kuasa Tuhan akan didemonstrasikan, di sana mujizat Tuhan akan dinyatakan, dan engkau akan bersorak-sorai, bebas dari kelegaan itu, dari persoalanmu itu, engkau dibebaskan dari rasa pahitmu, penderitaanmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berdoa. Tuhan, Kau telah memberikan sebuah amanat agung yang luar biasa bagi kami gereja, yaitu memberitakan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Kadang-kadang kami berpikir ini mustahil. Tapi sejarah gereja membuktikan Engkau yang memberi amanat telah menyertai dan membuat amanat agung itu terwujud ya Tuhan, sehingga kami semua menjadi orang percaya. Tuhan, apabila di antara setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang berada dalam situasi yang sulit, sukaran yang besar, biarlah mereka percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menolong mereka, membebaskan mereka. Kalau bangsa Israel yang diperbudak oleh Firaun saja, Tuhan sanggup bebaskan. Kami juga akan dibebaskan dari persoalan perbudakan-perbudakan yang lain. Kalau dari dosa saja Tuhan membebaskan kami percaya. Persoalan-persoalan sehari-hari Tuhan sanggup bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok pagi di channel yang sama. Tuhan berkati.